Green ya. Kita mau kemana? Ke Bali. Sama siapa? Kak Putih sama Ata Ayah sama Teh Windy. Sama siapa lagi? Lihat sini. Sama Ayah. Oke. Sama Hiang. Mau ngapain sih ke Bali? Aku mau berenang. Terus mau apa lagi? Main pasir. Main pasir. Terus apa lagi? Main apa lagi? Mau apa lagi? Ais, jangan ngupil. Udah lupa? Sen dulu. Banyak acara terus program. Mantap nih Kang Deddy. Bali duitnya banyak. Hotelnya Datang mewah. ke Rakernas ya, Pradi ya. Sebenarnya males karena diperintah Pak Jutek. Di Rakernas Peradi 2024. Wah, beres. Bagaimana kasus Dadah? Udah kan LP. LP. Nanti udah kan pengacara Jawa Barat teriak semua dong. ADM nomor 1. Kan harus dikirim kan? Iya udah tadi banyak. Oh siap. Udah Cianjur ya? Pradi Cianjur. Oh ya. Insya Allah. Jalan ya. Gitu ya. Wah, kita kedatangan tamu terhormat nih. Kang Deddy, Gubernur terpilih versi quick count. Terima kasih sudah banyak Pak Deddy. Kita sengaja mengundang Kang Deddy datang di sini, ya. Dan baru dijemput oleh Pak Jutek. Karena Kang Deddy ini adalah salah satu figur yang luar biasa, tokoh yang selama ini banyak bekerjasama dengan Pradi dalam rangka mewujudkan kewajiban Pradi membuka akses kepada keadilan kepada masyarakat. Jadi dalam rangka membuka akses keadilan kepada masyarakat, maka advokat adalah tonggaknya. Tapi ternyata Kang Deddy ini, meskipun dia bukan seorang advokat, tapi dia mempunyai kemampuan untuk membantu advokat membuat akses itu dalam, terutama kita dengar sekali itu kasus Vina, sehingga semua aksesnya terbuka. Terima kasih Kang Deddy, terima kasih atas ininya. Sebelum terpilih dia bersama kami. Setelah terpilih, saya kira tidak mau datang lagi. Ternyata langsung belum dilantiknya sudah datang lagi ke sini. Ini terima kasih Kang Deddy. Saya kira langsung aja saya berikan kesempatan Pak Deddy ini. Sudah Gubernur Jawa Barat. Tinggal ketok palunya itu. Silakan Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Ketua Umum Pradi yang hari ini sudah menjadi Wamenko Hukum dan HAM, yang dari mode rambutnya sudah semakin hitam, artinya jabatan struktural pemerintah membuat Pak Oto semakin muda. Tetapi walaupun Pak Oto kaya, uangnya cukup, gagah, punya jabatan, tetap saja kalau menghadapi istri dia tidak berdaya. Karena Pak Orto itu dalam hidupnya hanya punya satu cinta. Tepuk tangan dong buat laki-laki setia. Seluruh jajaran Pradi yang saya hormati. Sebenarnya saya ini ikut minta bantuan ke Pradi nangani masalah sosial, terutama kasus Vina. Awalnya saya mau cari jodoh. Tetapi setelah saya perhatikan, jangan-jangan nanti punya istri advokat, saya digugat lagi. Tetapi orang melupakan hari ini, setiap hari orang itu, negara itu hanya fokus satu, bantuan beras, dua, bantuan pendidikan, tiga, bantuan kesehatan,
4 subsidi BBM. Padahal di balik itu semua, yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat rentan dan belum terwujud di tengah masyarakat adalah bantuan keadilan. Kenapa? Justru dengan orang menghadapi problem hukum, dia bisa kehilangan pencaharian, dia bisa kehilangan pekerjaan, pencaharian, dia bisa kehilangan harta benda, dan dia bisa kehilangan derajat kesehatan. Karena ketika orang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dia lebih berat dibanding orang tidak menemukan makan. Kalau orang tidak makan, masih ada kesempatan untuk berpuasa. Tetapi orang stres tidak bisa makan, itu tidak punya kesempatan untuk hidup sehat. Rata-rata orang kalau sudah berhadapan dengan aspek hukum, apalagi pemeriksaan dari penyidik, itu tidak ada satupun yang tidak mengalami depresi. Dan itu dua yang akan dilahirkan, satu kemiskinan, kedua adalah kematian. Ini problem serius. Karena ini problem serius, sudah waktunya negara itu hadir. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada 3. 1 yang ditangkap, 2 istrinya, ketiga anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan, kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin gak ada problem, dia bisa ada pengacara pendamping. Mungkin gak ada problem, anak-anaknya tetap sekolah, paling hanya malu karena dibully di sekolah. Istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya, selama ditahan kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, 1, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup, Sudirman, meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu
ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit, ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah, sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini, foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irarek bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Manusia itu ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi merana hatinya. Tapi ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi bahagia hatinya. Itulah Pak Oto Hasibuan. Kalau saya wajahnya ceria, kalau hatinya kadang-kadang ceria, kadang-kadang tidak, tergantung dengan siapa saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Santi 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 Om. Sebelum ke bawah sebentar, ada oleh-oleh dari kami nih. Ditransfer aja Pak, ditransfer aja. Kita sudah melihat, mengamati bagaimana sepak terjang dari Kang Deddy selama ini terhadap masalah-masalah hukum untuk rakyat-rakyat yang miskin. Jadi saya tidak bohong, saya kagum sekali membuka akses to justice, akses kepada keadilan sebagaimana oleh Kang Deddy sampaikan itu. Meskipun kita tidak minta, beliau tadi sudah juga menyatakan akan terus berjuang untuk itu. Nah, oleh karena itu, di anggaran dasar kita kan memiliki beberapa hal. Kita punya keanggotaan, dan kita juga mengatur tentang anggota kehormatan. Mumpung di Rakernas di sini. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau kita angkat beliau ini sebagai anggota kehormatan Bradi. Setuju? Bagaimana teman DPN?
Mudah-mudahan Kang Dedi, kami mohon bahwa agar Kang Dedi berkenan untuk bersedia menjadi anggota kehormatan Pradi dan berjuang bersama-sama kami untuk menegakkan keadilan hajasi, penegak hajasi di muka bumi ini. Dan kebetulan Kang Dedi menjadi gubernur, kita akan serahkan malam ini atau bagaimana teman-teman semuanya? Sekarang saja, langsung saja ya. Oleh karena itu Kang Dedi sebagai simbolis, Yakub akan serahkan Saya tidak akan buka kantor pengacara, tenang aja. Jadi ini memang sesuai dengan gradasi Kang Dedi. Salah satu anggota kehormatan kita itu adalah Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua adalah Kang Dedi. Jadi hanya dua anggota kehormatan kita selama Pradi berdiri, Kang Dedi. Jadi kehormatan buat Pradi, terima kasih. Saya duda kehormatan, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman Pradi bahwa rakyat Indonesia hari ini melihat di balik glamornya para pengacara, ternyata pengacara memiliki hati yang sangat mulia. Mau membela kaum lemah, karena itulah tuntutan pengacara. Saya ini suka mikir. Saya bilang teman-teman bolak-balik ke tempat saya, bolak-balik sama saya, ongkosnya dari mana? Saya pernah suatu saat Pak Jutek kirim nomor rekening, saya kirim. Tidak Pak Didi, uang saya sudah cukup untuk kehidupan saya. Itulah Pak Jutek berkata begitu. Saya nggak tahu kalau dibalik itu dia pinjam ke orang. Kang Dedi sungguh, Kang Dedi ganteng sekali dengan pakai baju ini. Begitu ya, dengan jaketnya ini ganteng kan? Kalau gitu saya foto dan Kang Dedi sama-sama. Ayo ya. Ini foto kenang-kenangan bersejarah ini. Terima kasih ya. Baik. Mungkin teman-teman dari cabang ingin berfoto dengan Kang Dedi nanti silakan ya. Silakan. Terima kasih ya. Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Tak tusuk kemarin kan. Semua nusuk. Mantap Bapak Aing. Siap Jabar. Terima kasih. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Bapak Aing, Kang Dedi. Ini loh, mana? Saudara Sudirman, salah seorang terpidana penjara seumur hidup di kasus Eki dan Tina. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, amin, dan diterangkan di alam kuburnya dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Sudirman tetap tabah dan semoga Mahkamah Agung bisa memvonis bebas 7 terpidana yang tidak bersalah. Amin. Karena sampai hari ini warga selalu bertanya, Kang Dedi sudah jadi gubernur, kok 7 terpidana belum bebas? Sebenarnya kebebasannya bukan di tangan kami, saya dan para pengacara, tapi kebebasannya di tangan Hakim Mahkamah Agung. Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun ya. Pidato pokoknya kalau ketemu Pak Oto boleh gagah beracara, boleh banyak uang, tapi sama istri Pak Oto sangat hormat. Di situ rezekinya, Pak. Hebat. Gimana caranya bisa menaklukkan orang Batak yang lihat? Bu, bagaimana resepnya bisa hidup keluarga bahagia tuh? Gimana Bu untuk rumusnya bisa romantis sampai tua? Saya juga pengen dong Bu, walaupun saya nggak ada. Iya, romantis banget Bu. Ibu waktu mudanya cantik loh. Jadi sekarang nggak cantik? Masih cantik. Sekarang nggak lagi dong. Masih cantik. Kan waktu muda cantik, udah tua masih cantik. Maksudnya dulu yang pertama ngerebut Pak Oto ke Ibu, dia jatuh cinta apa Ibu? Saya dulu dikejar-kejar.
Sekarang gitu ya. Dulu itu aduh, sampai gua pusing Kang Deddy Oh, iya. dikejar-kejar sama dia. Oh, jadi ibu yang ngejar-ngejar ngebet. Soalnya ada utang belum dibayar waktu itu. Ada utang saya nggak dibayar jadi kejar-kejar. Jadi ibu yang ngejar-ngejar Pak Oto waktu itu. Ngejar ibu. Dapetinnya gampang nggak waktu itu foto sama ibu? Dapetinnya gampang apa susah? Oh gampang. Biar tenang dia dikirim. Biar tenang dia dikirim. Aduh, kacau. Setelah rapat baru sulit ya urusan. Pertamanya gampang, setelah dapat sulit urusannya. Jadi kan orang biasanya hanya mengenal Pak Oto Hasibuan. Sekarang mengenal Bu Oto. Tuh, cantik kan? Kebayang waktu mudanya, berarti Pak Oto termasuk laki-laki hebat. Beruntung. Ya kan? Karena mendapatkan gadis cantik. Yang tadi katanya mudah didapatkan, tapi nggak tahu aslinya. Nanti di rumah bahaya nih. Bapak SMA mana, Pak? Dulu. Pak Oto SMA mana? Saya SMA Negeri 1 Siantar, di Siantar. Oh, Bapak SMA-nya sana? Siantar, dia juga. Dia, tapi dia SMA. Kita kuliah di Jogja. Jatuh cintanya waktu kuliah apa SMA? Dia tahu saya kuliah di Jogja. Dia kan di Siantar. Dia tahu saya di Jogja, dia datang ke Jogja. Jadi saking cintanya ibu ngejar bapak kuliah di Jogja, padahal dari Siantar. Ya, gitu. Waduh. Bayangin hebatnya itu. Hebatnya bapak. Tapi ya itu saya bilang, karena dikejar-kejar karena utang nggak bayar. Sampai Jogja juga. Ibu fakultas hukum juga? Dua-duanya? Iya. Ibu pernah jadi pengacara? Enggak. Oh enggak. Berarti repot gua kan. Gua jadi urusan nanti kalau dia pengacara. Enggak pengacaranya kita udah repot. Apalagi jadi pengacara. Bapak putranya berapa? Berapa, Bang? 4. Oh, pantesan saya dapat nomor 4, ternyata putranya 4. Pas ya. 3 perempuan, 1 laki. Satu laki-laki. Tadi ya Yakob tadi ya. Tapi ibu tuh beruntung, Bu. Punya suami populer, ya kan? Kemudian juga hartawan, dermawan, rupawan, ya kan? Tapi tidak pernah tergoda sama cantik yang menawan. Gitu. Cari laki-laki kaya itu mudah, cari laki-laki penguasa itu mudah, cari laki-laki yang banyak uang itu mudah, tapi cari laki-laki setia itu tidak mudah. Wah, ibu dapatin bapak itu, dapatin laki-laki yang sempurna. Wah. Gimana kemarin yang Kang Deddy bilang, semua laki-laki pernah apa? Iya Bu, karena berdasarkan riset saya 99,9% itu laki-laki itu tidak setia pada pasangannya, yang 1% yang setia. Itu pun dirawat di rumah sakit karena stroke. Tapi bapak itu sehat setia. Dan yang paling utama Bu, cintanya buat ibu tapi bersoleknya untuk semua. Ini kan gitu cintanya hanya untuk ibu tapi bersoleknya untuk rakyat. Ini hebat tuh, masih bersolek, gagah, rambutnya anak muda, cintanya buat ibu. Ya. Betul. Wah, ini baru saya dengar ini kata-kata ini. Iya. Jadi Pak Oto itu punya 1000 wajah tapi hanya punya 1 cinta. Bisaan. Kembang jaraknya jadi. Itu kalau dalam wayang Bu, kalau budaya Jawa ya ada dasa muka. Dasa muka itu artinya 10 muka. Dia mukanya 10 tapi cintanya hanya buat Sinta. Pak Oto mukanya banyak di mana-mana tapi hatinya buat ibu. Tapi banyak orang yang nggak punya muka tapi tidak punya hati. Nggak punya muka, nggak punya hati. Artinya begini, Keterlaluan. dia tidak pernah punya cinta terhadap wanita. Yang ada hanya punya hasrat. Memang Kang Bayang Bang ya, 5 tahun ke depan rakyat Jawa Barat ya, jenakanya kan happy-nya, gubernurnya kayak begitu. Gubernur paling jenaka nanti ini. Dan memimpin katanya harus jenaka ya. Jenaka harus membuat bahagia. Iya.
ya kan? Kebayang kan nanti kan? Iya, itu populasi terbesar loh di Indonesia kan, Jawa Barat kan? Berapa sekarang? 49 juta lebih. 49 juta penduduk. Ya dengan yang tidak didata kan 50 juta. Kan banyak yang nggak punya KTP. Jadi seluruh Indonesia yang 250 sekian juta, jadi boleh dibilang seperlimanya ada di Jawa Barat. Dan memenangkannya hanya sambil tertawa. Gubernurnya modelnya gini, kenapa nggak ketawa tiap hari sama rakyatnya coba? Iya, yang lain-lain mikir kenapa saya nggak jenaka aja dari dulu gitu. Kalau Pak Oto itu nama Batak, tapi hati Jawa. Kenapa? Hah? Kebanyakan makan budak. Iya, kan banyak budak sama gula Jawa kan, jadi manis. Ya, beginilah perbincangan dengan Wamenko Hukum dan HAM ya sekarang. Hukum HAM, IMIPAS. Hukum HAM, imigrasi, pemasarakatan. dan HAM serta imigrasi. Dan saya ke Pak Oto sebagai Wamenko Hukum dan HAM pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang untuk agar lapas-lapas itu memiliki nilai kemanusiaan. Ini problem kita, orang di lapas bisa depresi dan bisa hilang harapan karena banyak yang penuh sesak. Ya. Nanti ke depan harus sudah selayaknya kita membuat lapas-lapas yang ideal sehingga tidak numpuk seperti sekarang, Pak. Setuju. Betul, Pak ya? Pemprov Jabar nanti bersedia tuh mendorong untuk dibangunnya lapas-lapas baru. Walaupun doa saya pada Allah adalah jangan ada penghuni lapas di negeri ini. Betul, Pak ya? Iya, iya. Jangan ada penghuni lapas di negeri ini. Seperti ketika bangun rumah sakit, jangan ada yang masuk rumah sakit. Jadi tidak berharap ada kejahatan ya? Tidak berharap ada kejahatan. Gitu. Lebih banyaklah masuk rumah ibadah. Hindarilah rumah hantu. Pokoknya nih mau makan nih, bawa Menko-nya. Betapa indahnya hari ini makan ditemani oleh istri tercinta. Bapak sudah mendapat segalanya. Saya ada satu yang kurang hari ini. Hidup masih menduda. Tapi berkah jadi duda, saya jadi gubernur. Jadi kalau nggak duda belum tentu jadi gubernur. Belum tentu ya. Jujur aja, Pak. Karena bisa ngurusin istri terus ya. Iya, belum tentu. Karena setiap orang tuh ada jalur hidupnya. Saya diberikan kelapangan untuk mendapat jabatan gubernur, tapi saya tidak diberikan lapangan untuk punya istri. Itulah hidup. Setelahnya ya boleh ya, izin nihiang. Kalau diizinkan oleh anak saya yang paling kecil yang sekarang ada udah teriak-teriak. Saya bareng anak saya 5 tahun, Pak. Nempel kayak perangko. Awas ayah perginya jangan lama-lama ya. Oh gitu ya. Iya, nanti nihiangmu main di pantai. Iya, saya perintah. Jadi kalau bapak sama istri siap. Gitu ya. Oh, kalau saya nihiang siap. Oh, gitu ya. Ya, kalau bapak takluknya sama ibu, kalau saya takluknya sama nihiang. Oh, gitu ya. Ternyata laki-laki itu selalu takluk ya. Kalau Pak Jutek takluknya sama yang nagih utang. Karena banyak ngurusin kasus. Oke, terima kasih.